serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu, atas pimpinan jalan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Kau bukakan jalanku Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu, oh Yesus Tuhan. Haleluya. Kau yang bukakan jalan, Kau yang pimpin kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih. Pada pagi hari
kita sudah harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan melakukan suatu ibadah pagi. Ya. Itu kata ibadah pagi itu kata yang sangat-sangat indah, sangat dihargai di hadapan Tuhan. Sebab kata ibadah itu mengandung arti yang dalam sekali. Oleh sebab itu, saudara, dari ibadah itu kita akan coba mendalami firman Tuhan dalam arti yang lebih dalam lagi, ya saudara. Untuk itu mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita semua, ya. Tuhan, Roh Kudus, pimpinlah kami dalam ibadah pagi untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya kami terus ditingkatkan di dalam kehidupan rohani kami. Sebab tahun ini Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi, ya. Tetapi Tuhan tolong kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya ingin bersama-sama dengan saudara membuka di dalam Kisah Para Rasul. Ya, saudara. Kisah Para Rasul pasal 13. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Ya. Saudara perhatikan, ini bagus sekali, ya. Dikatakan begini, saudara. Setelah Saul disingkirkan Allah, mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, coba ya, ini saya ulangi lagi ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara-saudara yang kekasih, kalau saudara membaca ini dan saudara tidak tahu siapa Daud itu, ya, saudara akan heran. Kenapa Daud dipilih oleh Tuhan dan Tuhan berkata, aku telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, kata-kata ini kita telusuri siapa Daud itu, saudara.
Daud itu manusia biasa. Ya, tidak ada hal-hal yang luar biasa di hadapan Allah. Dia biasa, walaupun dia telah mengalahkan Goliat, mengalahkan binatang buas, ya, dan dia berperang melawan musuh dan menang. Tetapi Daud sebagai manusia biasa juga banyak kelemahan-kelemahan, banyak dosa-dosa. Tetapi kok Allah mengatakan, aku berkenan pada Daud. Tuhan berkata, kok aku berkenan. Dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara-saudaraku yang kekasih, satu hal yang kita boleh catat siapa Daud itu, ya, nek kita baca di dalam Markus pasal 12, ya, Markus pasal 12, ya, Markus pasal 12 ayat 36. Loh, tadi saya katakan Daud itu banyak dosa. Kok dia dikatakan dia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Artinya itu dia orang yang baik. Kenapa Tuhan berkata demikian? Ya, di dalam Markus 12 ayat yang ke-35. Ya, Markus 12 ayat yang ke-35. Ayat 35, 36, dan 37. Ya, coba saya bacakan. Sebelum saya baca, saya ulangi lagi. Daud itu orang berdosa. Ya, banyak kelemahannya. Ya, walaupun dia pahlawan, telah mengalahkan Goliat, mengalahkan tentara Filistin, dan mengalahkan binatang buas, ya. Tetapi dia punya kelemahan juga. Dia telah berbuat zina juga. Tapi yang saya ingin saudara tahu, kenapa dia itu kok memperkenankan hati Tuhan, ya. Nah, di dalam Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 35 sampai 37 ini itu berbicara tentang siapa Daud itu, ya. Coba saya bacakan. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Ya, Tuhan Yesus itu di bait Allah dengan para ahli Taurat itu, dia tanya, loh, kok orang bilang Mesias yaitu Yesus ini, Yesus, ya, Yesus itu anak Daud. Ya, di situ dikatakan, bagaimana ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias yaitu Yesus itu adalah anak Daud? Lantas ayat 36, saudara perhatikan. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata,
Tuhan, yaitu Allah, ya, telah berfirman kepada Tuanku. Ya, Daud itu berbicara, Allah telah berbicara kepada Tuanku. Tuanku itu yaitu Yesus. Ahli Taurat bilang, Yesus itu anaknya Daud. Tetapi Daud berkata, Yesus itu Tuannya. Ya. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, ya, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, ya apa? Ahli Taurat, orang ahli kitab suci itu katakan, Yesus itu anaknya Daud. Sebab dia menurut silsilah, ya. Silsilah itu, kalau saudara baca Injil Matius pasal pertama, itu Daud anak Isai, terus turun sampai kedapatan Yusuf. Dan Yusuf dengan Maria itu melahirkan Yesus. Walaupun kelahirannya Yesus itu bukan karena hubungan antara Yusuf dan Maria, tetapi nyata bahwa Maria itu melahirkan Yesus karena Yusuf. Ya. Nah, itu sebabnya maka Yesus disebut anak Daud. Ya. Tetapi Daud bilang, loh, tidak. Dia bilang, di dalam roh. Jadi Daud itu penuh dengan Roh Kudus. Dia berkata, Tuhanku, yaitu Allahku, berfirman kepada Tuanku, berfirman kepada Yesus, ya, berfirman kepada Yesus, duduklah di sebelah kananku. Yesus disebut Tuan. Kalau tadi dikatakan Yesus itu anaknya Daud, tapi Daud berkata Yesus adalah Tuan yang dipersilahkan oleh Allah duduk di sebelah kanan Allah. Ya, lantas diteruskan begini, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Sampai musuh-musuh itu ditaruh di bawah kakinya Yesus. Lantas ayat 37, Daud sendiri menyebut dia Tuannya. Menyebut Yesus itu Tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Jadi saudara-saudara, tadi saya ajak membaca kisah para rasul, itu dikatakan Daud berkenan di hati Tuhan. Lah, satu pertanyaan, Daud itu banyak dosa, banyak kesalahan, kok dibilang berkenan di hati Tuhan. Sebab setelah Daud tahu siapa dia itu, dia berkata, orang banyak berkata, Yesus itu anaknya Daud, keturunannya Daud. Tetapi Daud berkata, Allah berfirman kepada Tuanku. Jadi Allah berfirman kepada Yesus. Ya. Yesus itu disebut oleh Daud Tuanku. Tadinya ahli Taurat mengatakan Yesus itu keturunan Daud, anak Daud. Tetapi Daud tahu oleh kuasa pimpinan Roh Kudus bahwa Yesus itu Tuannya, bukan
keturunannya Daud. Dia itu tuannya. Ya, maka dengan demikian saudara-saudara, Tuhan berkata, aku berkenan kepada Daud. Sampai hari ini kalau saudara ke Israel, ya, Daud tetap dijunjung tinggi. Daud malahan bendera Israel itu menggambarkan akan suatu gambaran tentang Daud. Saudara, kita ambil satu kesimpulan ya saudara, bahwa manusia itu banyak dosa. Tetapi kalau manusia itu tahu siapa Yesus, tahu siapa Allah Bapa, tahu bahwa di dalam dirinya itu ada pimpinan Roh Kudus, maka orang itu berkenan di hati Tuhan. Ya, inilah renungan yang sederhana, tapi biarlah saudara tetap rendah hati, ya, dan berkata Yesus adalah Allah. Dan Roh Kudus yang Maha Kuasa bersama-sama dengan Yesus dan Allah, Roh Kudus ada juga di dalam hati manusia untuk mengubah manusia dari manusia yang berdosa menjadi manusia yang diberkati Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita akan sama-sama berdoa ya saudara. Oh Roh Kudus, kiranya dengan renungan yang singkat ini kami dapat mengerti kenapa sampai Allah berkata Daud memperkenankan hati Tuhan. Sebab Daud orang yang begitu rendah hati. Walaupun ahli-ahli Taurat berkata dia adalah anak Daud, keturunan Daud. Tetapi Daud sendiri dia bilang, dengan pimpinan Roh Kudus dia bilang, Yesus itu adalah Mesias, adalah Tuhan, adalah Allahnya. Sehingga dia tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, dengan segala kerendahan hati untuk menjunjung tinggi nama Tuhan, sehingga Tuhan berkenan dengan kita. Terima kasih Bapak, biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat kasih Yesus Kristus beserta kami semua. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.